ternyata di berbagai kota besar dunia pada peak hours, pada jam-jam puncak, macet itu keniscayaan. Yang penting ada kepastian waktu perjalanan. Ada beberapa tantangan yang hadir di Kota Bandung. Pendekatan penyelesaiannya tuh nggak bisa hanya terbatasi wilayah administrasi kota. Orang Indonesia ke Singapura mau loh buang sampah di tempatnya, tidak berani buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi kembali lagi ke sini, habit aslinya kembali muncul. Ini pas banget ini. Saya kemarin baru banget diskusi dengan beberapa ahli transportasi tentang kota. Ada 2 ya. Itu ternyata di belakang sana ada transportasi publik yang tradisional yang masih ada di Asia Afrika itu ternyata. Dulu pas awal-awal jalan Asia Afrika adalah ada itu. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR. Sekarang di outdoor lagi nih, kemarin di indoor outdoor. Ngobrol kembali di rubrik ngobrol di PR. Masih rame-rame soal perpilwalkotan. Hari ini ada salah satu sosok yang balihonya banyak ya di beberapa jalan. Bandung Lautan Arpi, bukan Arfi ya, Arpi. Itu kearifan lokal itu. Kang Arfi Rafnialdi. Selamat datang Kang. Hatur nuhun. Beliau ini kalau sering, mungkin banyak di belakang layar ya kalau kenal Kang Emil. Nah, beliau di belakang layarnya Kang Emil nih banyak sering berkecimpung di sana. Terakhir memang aktif di TKD ya. TKD betul. juga tim kampanye daerah. Tim kampanye daerah Prabowo. Dan sekarang mendapat rekomendasi bersama Kang Edwin ya. Kang Edwin dan Teh Atalia untuk maju di Pilwalkot Kota Bandung dari Partai Golkar. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Apa yang mendorong beliau dari seorang... Jadi ini background-nya sebenarnya insinyur ya dari teknik sipil. Terus banyak di kegiatan di mana-mana. Satu kampus laki. Nah, yang menarik adalah punya sertifikasi NLP, jadi neurolinguistik programnya. Itu yang nanti kita cerita gimana sih kok bisa ke sana ya dari sipil, hati ngajar, tapi kan sempat ngajar juga ya. Soft skill tapi ya. Iya, tapi bukan teknik sipil. Bukan teknik sipilnya. Nah, itu kita ngobrol-ngobrol santai-santai lah. Yang pertama, kenapa kok tiba-tiba jadi ke partai, kan masuk partainya sendiri sejak kapan? Jadi masuk Golkar itu saya 2023 awal. Jadi berarti ketika Kang Emil berarti bareng. Iya betul, bareng. Jadi ketika Kang Emil masuk ke Golkar, itu saya dan beberapa anggota tim beliau juga masuk Golkar, jadi pengurus juga di DPP. Kan Kang Emil jadi wakil ketua umum Golkar di pusat ya, di DPP. Ya. Terus di situ kan ada ketua-ketua bidang, ada wakil sekjen, gitu. Jadi ya termasuk saya lah ikut di situ. Terus tiba-tiba kok masuk Pilwalkot itu memang ada perintah dari sana atau gimana? Enggak. Jadi sebetulnya jadi kalau soal Kota Bandung ini kan kota yang lovable banget ya, Bandung ini ya. Jadi saya merasa Bandung ini kenangannya tuh banyak banget, dan sekolah di sini, membentuk karakter di sini, kerja di sini dan seterusnya begitu. Nah, sebetulnya sejak 2018 sudah ada niatan, minat dan juga ikhtiar untuk masuk di Pilwalkot. Cuma waktu itu setelah Kang Emil jadi ketika Kang Emilnya maju ke Pilgub Jabar, nah lalu saya dan teman-teman mengupayakan tongkat estafet. Nah, tapi ternyata belum rezekinya gitu ya. Ya, jadi waktu itu Kang Emil terpilih jadi gubernur, kami timnya ikut lagi di kepemimpinan beliau di provinsi. Baru sekarang ada kesempatan. Sekarang ya alhamdulillah ditugaskan oleh Golkar untuk sosialisasi, naikin popularitas, elektabilitas, sampai nanti kira-kira di bulan Agustus ya pendaftaran itu. Jadi 27 sampai 29 Agustus itu masa pendaftarannya bakal calon kepala daerah. Wali kota, bupati, gubernur, bareng lah jadwalnya itu. Nah itu nggak ada, kan ada 3 orang ya berarti, nggak ada friksi atau gimana? Nah, kalau kita kan Fastabiqul Khairat. Ya, jadi kalau Fastabiqul Khairat itu berarti berlomba-lomba supaya bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Itu tercermin lewat survei, karena memang
DPP sejak lama udah bilang bahwa pengambilan keputusan itu atas dasar-dasar saintifik. Jadi yang paling kita percaya kan metode ilmiahnya sekarang survei begitu ya. Jadi surveinya akan dilakukan beberapa kali. Yang pertama sudah dilakukan, sedang disusun laporannya katanya gitu. Lalu kemudian survei kedua nanti tengah-tengah bulan Juni atau Juli. Nah, terakhir di bulan Agustus sebelum pendaftaran akan diuji lagi pasangan yang sudah dijodohkan itu di bulan Agustus lah kira-kira. Nah, untuk lebih cair nggak kalau di daerah ya untuk soal koalisi, apakah harus mengikuti ketika kemarin paket di Pilpres atau nanti lebih cair di daerah lebih cair? Nah, memang gini, karena koalisi Pilpres itu sudah lebih jauh ngobrolnya, udah lebih lama. Jadi kami di Golkar juga ternyata memang sudah lebih nyambung dengan teman-teman di koalisi Indonesia Maju. Ada Gerindra, ada Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Prima. Untuk konteks Kota Bandung yang ada suaranya, kursinya maksudnya ya. Ada Golkar 7 kursi, Gerindra 7 kursi, PSI 4 jadi kursi. 4 ya, nambah 1 ya? Ya. Barusan tadi Kang Masal kesini. Prestasinya bagus. Lalu Demokrat 3 kursi. Jadi kalau koalisi Indonesia Maju di Kota Bandung segitu 21 kursi. Tapi kami juga diinstruksikan untuk membuka komunikasi ke seluruh partai. Jadi saya juga ya diajak ngobrol juga dengan teman-teman di koalisi sebelah begitu ya. Karena bisa jadi ada situasi lokal kebandungan yang itu agak beda dengan di pusat. Oh, berarti tetap pintu komunikasi Mas silaturahmi tetap dengan partai-partai tetap jalan ya. Betul. Nah, apa sih yang dilihat dari Bandung maksudnya? Kan permasalahan itu Bandung berarti banyak pisannya. Dan bertahun-tahun tidak sempat terselesaikan. Kalau yang mau dimulai dari mana, Kang? Kan salah satu yang dulu mungkin legacy Kang Emil tuh harapan warga dulu adalah ketika transportasi publiknya ada MRT, LRT dan lain-lain terus terhenti, berganti pimpinannya ada yang wafat, kemudian ada yang masuk ke sana 2 kali masuk ke Malaya. Nah ya, ada legacy yang akan diteruskan nggak dari Kang Emil atau punya program sendiri yang memang lebih ini? Nah, yang tadi Kang Satria sampaikan soal transportasi publik itu kan substansinya nih buat Sobat PR kan mobilitas orang ya. Ini kalau kita lihat di belakang ini jalan paling tua di membelah Kota Bandung ya. Jalan pos utama Great Postway itu ternyata dibangun 1808. Udah hampir 300 ya. Jadi udah berapa 300 tahun yang lalu. Nah, karena ada jalan ini, orang ada yang bergerak ke sini, kemudian muncul peradaban. Nah, lalu kemudian ada fase-fase baru ketika ada kereta api Parahyangan, ada kemudian jalan tol dari Jakarta tersambung langsung ke Bandung, dan yang paling baru adalah WUS. Udah berapa kali nyoba WUS? Sering karena memang terbantu juga sebenarnya. Mobilitasnya karena sekarang agak tinggi mobilitas di Jakarta juga terbantu. Nah, tapi maksudnya apa dari situ? Dari situ pola mobilitas orang-orang Bandung atau yang datang ke Bandung itu akan berubah. Nah, tantangan misalnya begini, misalnya berarti orang Bandung seperti kita misalnya ya punya kerjaan di Jakarta jadi bisa selesai 1 hari. Berangkat pakai WUS paling pagi, beraktivitas di Jakarta, pulang pakai WUS terakhir gitu ya. Tapi di sisi lain kita punya tantangan nih. Tantangannya adalah berarti ada juga orang Jakarta yang beraktivitas ke Bandung, selesai langsung pulang ke Jakarta. Berarti hotel mungkin jadi preferensi sekunder karena bisa langsung pulang gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya ketika orang Jakarta masuk ke Bandung, di dalam pakai apa? Apa harus pakai taksi? Gimana cara transportasi umum memperbaiki kemudahan dari orang titik kesibukan? Nah, menurut saya itu yang akan perlu diantisipasi oleh pemerintah Kota Bandung periode yang akan datang, karena pasti akan ada perubahan perilaku. Dan kalau bicara sustainable development yang jangka panjang, memang Bandung ini tantangannya adalah transportasi publik.
Iya. Jadi saya barusan ngobrol makan siang sama Kang Bima Arya nih. Oh iya, kemarin baru di sini juga. Baru di sini ya, baru di sini. Jadi kan kalau kita ingat 10 tahun yang lalu, Bogor itu kesannya itu riweuh ku angkot. Iya, kota sejuta angkot dulu kita Kota sejuta sebutannya. angkot, betul ya. Nah sekarang dengan Trans Pakuan, kalau saya nggak salah namanya begitu ya, mulai digeser ke bis 3/4 gitu. Nah waktu itu Kang Emil juga sebetulnya sudah mulai memikirkan itu, begitu ya. Nah, cuma karena keputusan politik diambil prioritas LRT yang ternyata biayanya cukup mahal. Nah, yang begini nanti kita akan minta bantuan ke provinsi, ke pusat gitu ya. Sementara pemerintah kota mungkin akan lebih pas kalau menggunakan transportasi lokal bis dengan ukuran sedang. 3/4 ya. Ya, seperti nah ini baru lewat nih Transmeso Pasundan. Nah, ini mulai. Ya. Jadi memperbanyak rute-rute ini tentu kita harus carikan solusi juga untuk para stakeholder yang ada di bisnis angkot. Ada pemilik angkotnya, ada supir angkotnya, keneknya, dan seterusnya. Karena kalau nggak diselesaikan secara komprehensif nanti malah jadi pengangguran gitu. Ini kan harus kita kita rangkul juga lah gitu. Karena kalau yang di Kota Bogor memang sudah mulai cukup berhasil terasa juga ketika si angkotnya tidak ada, tapi beralih ke Trans Pakuan, mulai tidak terlalu macet. Nah, apalagi Bandung kan tantangannya ketika ini jadi kota, tidak hanya tantangannya wali kota ke depan, tidak hanya mengurus kota Bandung, tapi sekitarnya ketika jadi Bandung metropolitan ya. Betul. Nah, itu kan Bandung itu menjadi atraktif bagi warga-warga sekitar. Kan tantangannya adalah bagaimana juga memfasilitasi warga-warga kota luar kota masuk ke sini ya, termasuk yang dari kabupaten, Cimahi dan lainnya untuk berwisata ke sini. Tantangannya tetap juga di transportasi publik akhirnya kan ya. Ada beberapa tantangan yang hadir di Kota Bandung. Pendekatan penyelesaiannya tuh nggak bisa hanya terbatasi wilayah administrasi kota. Jadi memang harus ngobrol dengan para pimpinan di wilayah cekungan Bandung. Berarti ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat setidaknya begitu ya. Untuk urusan-urusan regional misalnya transportasi publik. Orang tuh kan bisa jadi kerjanya di sekitar tengah Kota Bandung ini, tapi rumahnya sudah di daerah Cimahi atau Padalarang atau ke arah timur atau ke arah selatan, terusan Buah Batu misalnya begitu. Berarti kan harus ngobrol antar wilayah. Yang berikutnya misalnya urusan sampah. Sampah juga bisa jadi pendekatan regional lebih pas daripada pendekatan administratif kota. Berikutnya lagi juga urusan banjir. Nah, ini kan selalu aliran airnya hulunya kan nggak di kota gitu ya. Jadi harus ngobrol dengan kita kelewatan, hilirnya di daerah kabupaten lagi. Betul. Nah, jadi memang komunikasi dan koordinasi antar pimpinan ke kota kabupaten ini jadi penting. Nah sebetulnya kalau di Bandung sendiri kan sudah ada administrasi wilayah cekungan Bandung yang kemudian sudah ada perpesnya juga betul yang diberi amanat untuk mengurusi beberapa urusan yang nggak bisa dihandle sendiri-sendiri oleh kota kabupaten yang ada. Iya, berarti seperti itu. Nah, harapannya memang kan dari dulu masalah macetnya nggak beres-beres ya. Bandung udah nggak bisa lagi berharap pada pelebaran jalan dan lain-lain. Lokasinya udah nggak bisa, susah untuk diluaskan. Jawabannya apa? Apakah memang kan kemarin akhirnya pemerintah menggolkan kembali merealisasikan si BUTR gitu ya. Itu apakah tidak bikin malah macet ya si kota Bandung gitu? Karena jalan tol kan orang pakai kendaraan pribadi lagi untuk masuk gitu ya. Ini pas banget ini. Saya kemarin baru banget diskusi dengan beberapa ahli transportasi tentang kota. Ada 2 ya. Satu urusan perilaku, yang kedua kebijakan. Jadi kalau perilaku tuh begini, kita milih perjalanan pakai apa? Pakai kendaraan pribadi atau kan sebisa mungkin sebetulnya satu mobil tuh isinya banyak, gitu misalnya gitu ya. Makanya bis atau pengennya misalnya berbasis rel jadi kereta. Tapi kalau enggak, ya berarti alternatifnya pakai apa? Kita nih buat kita. Yang kedua kebijakan. Kebijakan ini jadi di Jakarta kita udah lihat ada misalnya urusan ganjil genap lah, urusan 3 in 1 lah dan segala macam. Nah, tapi yang saya mau ini juga begini, yang saya mau bahas juga ternyata di berbagai kota besar dunia pada peak hours
pada jam-jam puncak, macet itu keniscayaan. Yang penting ada kepastian waktu perjalanan. Jadi kita bisa memprediksi, oke, macet jam segini, berarti kita harus berangkat jam segini sampai sana jam segini. Betul. Nah, kalau tidak ada kepastian waktu perjalanan, ini yang membuat urusan-urusan jadi repot. Rapat, kerja, belanja, sekolah, banyaklah urusan kebijakan yang bisa dibuat gitu ya. Banyak juga perilakunya. Nah, tapi menurut saya ya pendekatan untuk urusan transportasi publik ini nggak bisa selesai sama pemerintah aja, pasti perlu kerjasama sama masyarakatnya, perlu kerjasama dengan pengusahanya, dengan para akademisi juga begitu, dan apalagi nanti kemudian ketika ada tuntutan perubahan perilaku di masyarakat, media berperan untuk mengedukasi gitu. Jadi ya udahlah, rumusnya teh yang memang harus bareng-bareng nih. Yang menarik ini Kang Satria, ini ketika kita bicara transportasi publik ini Sobat PR, itu ternyata di belakang sana ada transportasi publik yang tradisional yang masih ada di Asia Afrika itu ternyata. Dulu pas awal-awal jalan Asia Afrika adalah ada itu. Sekarang berarti lengkap ya di jalan Asia Afrika. Ada. Dari yang tradisional sampai tadi yang Trans Papua ada Trans Metro Pasundan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ternyata masih bertahan. Mestinya itu nggak bisa masuk guys. Pas banget ya. Iya, pas banget itu ada. Tanda-tanda jangan-jangan ini mah. Ya benar-benar. Langsung ramai. Ya, ada selain itu ya kayak sampah juga ya misalnya ya. Sampah juga pendekatannya pasti kompleks lah. Nah kan akhirnya kan kembali ke masyarakat ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya kalau saya melihat dan beberapa netizen melihat tuh, kami juga dari media sebenarnya dari sisi pemerintah tuh terlalu kompromis gitu ya terhadap, atau apakah kurang tegas terhadap masyarakat atau bagaimana ya. Jadi ketika ada warga yang melanggar ya biasa aja, nggak ada shock terapinya. Akhirnya ya kebiasaan yang salah itu terus berlanjut. Anehnya misalkan ya, orang Indonesia ke Singapura mau loh buang sampah di tempatnya, tidak berani buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi kembali lagi ke sini, habit aslinya kembali muncul. Nah kalau di Kota Bandung, memungkinkan nggak seperti itu, Kang? Mungkin. Jadi gini, kita kan saya masuk berinteraksi dalam pemerintahan ini ketika tahun 2013 di tim pertimbangan kebijakan publik wali kota. Ketika kami wali kota, saya di timnya. Saya belajar bahwa banyak hal problema kota itu pertama nggak bisa selesai oleh satu dinas saja. Jadi kalau dinas itu bekerjanya silo, ini tupoksi saya gitu. Saya nggak mau ngerjain itu, bukan nggak akan selesai. Jadi pasti kerjasama. Yang kedua, makin kompleks permasalahan, ya termasuk seperti sampah tadi, unsur yang mempengaruhinya itu makin banyak. Apalagi sampah diproduksinya 70% dari rumah tangga. Betul. Begitu berarti ya di rumah-rumah gitu ya. Nah, jadi saya meyakini nanti akan ini kok akan saling mempengaruhi. Jadi masyarakat sekarang kenapa nggak mau milah sampah? Kan kuncinya dari pemilahan di rumah nih. Karena apa? Ketika udah dipilah, lalu kemudian mereka simpan di luar begitu ya. Itu pas mereka lihat tukang ngangkut sampahnya digebruskeun, dijikeun deui. Jadi terus berasa sia-sia kan gitu ya. Nah, tapi kayak misalnya ada di RW 7 di Cibunut. Ya, Kelurahan Kebon Pisang. Itu mereka konsisten si RW ini memilah sampah. Ada yang jadi bank sampah, ada yang dia komposkan, ada yang dibikin jadi kerajinan. Dan ternyata dalam 7 tahun terakhir ini juga mereka disiplin tuh. Terus melakukan itu. Nah ini kan yang kemudian kita perlu replikasi dalam skala yang lebih besar. Jangan cuma kelurahan saja. Kan ini juga bukan cuma di Cibunut ini, ada juga di beberapa kelurahan lain yang jalan. Nah, tapi kan harus bareng-bareng. Iya, harus masih sebenarnya itu. Nah, nanti ketika ada masyarakat yang sudah bisa memilah, lalu pemerintahnya juga konsisten dengan instruksinya. Penting banget konsistensi. Konsisten tuh gimana? Udah nyuruh masyarakat milah, bener.
ngangkutnya dibedain, ya. Nanti makin banyak masyarakat yang mau milah sampah. Nanti makin luas juga cara pengambilan sampah yang terjadwal. Jadi kita contoh lah, misalnya di luar negeri kan ada hari, misalnya kalau di luar bisa jadi Senin itu untuk ngambil sampah organik. Hari Selasa itu ngambil sampah plastik. Nanti hari Rabu beda lagi. Kalau si warga itu salah ngebuang sampah, kena denda. Taunya dari mana kan nggak tahu, umurnya sampah kan buang aja gitu ya warga. Bisa jadi ada warnanya yang beda, warna plastiknya gitu ya, warna wadahnya, atau bisa jadi sebelum diambil juga memang akan dilihat, dan sehingga itu menentukan sama si petugas tuh mau ngangkut ini atau enggak gitu. Tapi memang akhirnya kembali ke kesadaran sendiri masyarakat ya, bagaimana mereka mau memilah sampah, karena kita warga nih mesti tahu bahwa sampah itu tidak hanya masalah oleh pemerintah, tapi dari kita juga harus mulai itu kan sebenarnya. Sama-sama ya, sama-sama ya. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang, oh ini mah tergantung warga gitu kan, asalnya pemerintah teh kumaha gitu ya, nemblehkeun urusan ke warga gitu. Tapi di sisi lain kalau warga bilangnya tergantung pemerintah, ya dua arah lah ya. Dua arah. Nah, kayaknya gini ya, ketika kan momentum kita harus memilah sampah itu sebenarnya ketika TPA Lewi Gajah kejadian beberapa belas tahun yang lalu. Iya. Tapi sejak kejadian Bandung Lautan Sampahnya. Nanti Bandung Lautan Arpi tadi ya. Nah, 11 tahun yang lalu, tapi sepertinya kita nggak pernah belajar. Karena kebiasaan itu masih terus, kebiasaan tidak memilah, kita membuang sampah langsung aja, tidak pernah menerap sampai seluruh keluarga gitu ya. Iya. Itu harus dimulai dari mana? Apakah dimulai dari keluarga, dari pendidikan di sekolah? Karena kan bagaimanapun juga, nih anak-anak yang dulu sekolah kelas, ketika kejadian itu misalkan kelas 2 SD ya. Iya. Ketika edukasi soal memilah sampah dan buang sampah pada tempatnya itu tidak berjalan, kebiasaan itu akan berlanjut sampai sekarang ketika mereka sudah umur di 20-an. Iya. Artinya ada yang salah juga kalau kami melihat ya, dari sisi edukasi dalam persampahan. Nah, ternyata Kang, metode atau mazhab pengelolaan sampah itu enggak satu. Ya. Jadi satu sisi kita idealnya mengedukasi masyarakat, melakukan pemilahan dari sumber, dari rumah dan seterusnya. Itu kita lakukan, harus dilakukan, dan sudah ada spot-spot yang berhasil melakukan itu, gitu ya. Di sisi lain pemerintah juga harus menangani situasi di mana masyarakat dan pemerintah dan aparat lokal masih nggak gebruskeun sampah dalam satu tempat yang sama, sehingga secara regional pemerintah provinsi tetap menyediakan TPA regional di Legok Nangka ya, itu waste to energy. Di Legok Nangka itu metode insenerator. Jadi artinya jenis sampah apapun dia bisa masuk dibakar gitu ya, jadi listrik, ya udah begitu. Jadi nggak milah-milah lagi, nggak milah lagi sebetulnya. Walaupun sebetulnya kalau sampahnya kering maka tingkat pembakarannya jauh lebih baik. Kalau sampahnya masih bercampur jadi basah, ya hasil listriknya jadi berkurang. Kira-kira begitulah. Jadi ya bisa simultan bersamaan antara proses edukasi ke masyarakat supaya pengolahan sampah ini makin masif dilakukan oleh warga, dan di sisi lain ya kan nggak bisa juga nungguin semua warga teredukasi terus nggak ada yang diangkut sampah, kan nggak mungkin gitu. Nggak akan beres-beres kalau gitu. Nggak akan beres. Jadi ya ini pemerintah tetap akan mengerjakan itu gitu ya. Nah ini dua-duanya jalan. Nah sekarang ini mungkin masih relate juga ya. Kalau kota Bandung kan sekarang orang pasti kalau nggak Braga, Asia Afrika, mana pusat-pusat keramaian. Menurut Kang Akfi, ada spot lain nggak sih yang menarik di kota Bandung? Kalau saya sih bayangannya kalau ini memang heritage-nya, kalau kita pernah main, pasti main ke Semarang gitu ya, dibuat sebagai kota tua, kawasan akan lebih menarik ya. Nah, kalau di sini apa mungkin kan memang bangunannya heritage rata-rata, dibikin salah satu sudut wisata di sini, memang buat kawasan kota tua aja gitu. Memungkinkan nggak seperti itu? Tuh, pemerintah kota Bandung di era 2013-2018 itu sudah bikin penanda kota tua. Oh, jadi gitu.
Jadi kalau Kang Satria misalnya dari arah utara ya, turun dari Simpang Dago, nanti kemudian setelah turun Simpang Dago akan ada gapura besar. Ya. Betul, yang ada gapura gitu ya? Iya, betul ya, benar. Dari jalan Lingkar Selatan, masuk Jalan Riau, ada juga. nanti ada lagi gitu. Terus dari sana di dekat pasar itu Iya, ya? betul. Jadi itu sebetulnya adalah gerbang yang menandakan bahwa ini loh dulu kawasan kota tuanya Bandung. Bandung ini kan dulu didesain cuma untuk 300.000 orang. Iya, untuk wisata dulu kan sebenarnya. Untuk wisata, tapi ternyata kalau dilihat dokumen sejarahnya, Bandung ini pernah jadi rencana IKN. Ibu kotanya Indonesia, iya betul. Gitu. Iya, jadi si gedung sate dan komplek perkantoran sampai ke Monumen Perjuangan, itu tadinya mau jadi komplek kementerian dan istana. Nah, tapi kan militer kan udah pindah duluan ke Bandung. Nah, mungkin pemerintah Hindia Belanda kekurangan duit atau bagaimana gitu, akhirnya nggak jadi. Nah, mana menjawab soal si kota tua ini ya, kan ini coba Masya Allah luar biasa ini kalau di Jakarta ya, atau bahkan Semarang sekalipun ya, ini kita di luar begini nih, harus ngoprot pastinya. Udah gerah gitu, udah haredang. Di Bandung ini luar biasa. Jadi pasti banyak sekali tempat-tempat yang bisa kemudian di-create. Di-create itu artinya begini, pemerintah ini kan pemerintah bisa ngasih stimulan di awal, memberikan fasilitas infrastruktur, lalu kemudian mengajak komunitas untuk menghidupkan atau mengajak pengelola bisnis untuk menghidupkan di situ. Karena banyak sekali fasilitas pemerintah yang kalau dikelola lagi oleh pemerintah berat dari sisi anggaran ya. Bukan cuma itu ya, kadang-kadang gini, kan ada tour of duty ya kalau di pemerintah itu ya, yang biasa di Dispora nanti pindah ke Bapelitbang nanti pindah kemana kira-kira begitu ya. Nah, jadi bisa jadi keahliannya adalah keahlian administrasi. Nah, kalau paham ya? Paham ya? Kalau kayak Kang Satria, memang sejak lama memang karirnya di media. Jadi mengakumulasi pengetahuan keahlian di bidang media gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya untuk event organizing, kasih aja gimana IO bisa menghidupkan satu misalnya youth center atau Bandung Creative Hub misalnya. Serahin ke pihak swasta buat jadi spot aktivitas, buat tempat nongkrong, tempat ngobrol, yang bisa jadi dari obrolan itu muncul gagasan untuk event, gagasan untuk bisnis, gagasan untuk itu. Nah, itu tuh banyak banget. Jadi the right man and the right place mestinya. Iya. Nah, biar pemerintah karena keahliannya adalah kan administratif, kan semangatnya pemerintah itu adalah comply to regulation. Jadi harus taat dengan aturan. Kenapa? Karena uang yang dikelola oleh pemerintah itu uang rakyat. Itu pajak. Kalau melenceng yang nggak boleh ya. Jadi tapi jangan paksa personil di pemerintahan ini untuk melakukan hal kreatif, terobosan kreatif seperti yang dilakukan oleh para komunitas anak muda. Gitu. Udah serahin aja ke mereka. Jadi yang kreatif oleh teman-teman anak muda nanti difasilitasi oleh pemerintah. Si kreativitas anak muda ini kalau pakai duit sendiri silakan, sebebasnya mereka. Tapi kalau ada kerjasama dengan pemerintah dan kemudian fasilitasnya dari pemerintah, artinya dari duit pajak, anggarannya disubsidi, misalnya oleh duit APBD, berarti kan ada kontribusi pemerintah, maka kreativitas ini perlu dikawinkan dengan kerapihan administrasi. Jadi ada komunitas anak mudanya, plus ada para ASN-nya, supaya event kreatif ini bisa jalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menarik soal kreatif. Dulu Bandung itu sebagai ikon kota kreatif ya. Iya. Beberapa tahun menjadi pionir, tapi sekarang ini tidak lagi masuk dalam kategori itu, malah kalah sama oleh Majalengka dan Sukabumi ya. Menurut Kang Afi, kalau saya melihat kalau ngobrol sama teman-teman kreatif ketika dulu diinisiasi ada hallway, ada creative hub dan lain-lain ya. Setelah itu nggak ada pendampingan, Kang. Jadi teman-teman seperti dilepas ya. Nah, harapannya memang di pemimpin yang baru ini memang
minimal mereka tuh dibimbing gitu ketika dikasih fasilitas, tidak hanya diberi tapi ada bimbingan pendampingan untuk lebih kreatif. Iya. Contohnya aja, Bandung sekarang tidak punya event tahunan rutin ya yang bisa memicu orang untuk datang ke Kota Bandung. Mereka datangnya ke Kota Bandung ya untuk kuliner, itu pun karena FYP tempat makan di mana masuk di mereka gitu. Oh, penasaran hidden gem. Tapi event rutin hampir nggak punya. Event pariwisata nggak ada juga yang bisa orang pengen datang tiap tahun, tiap bulan apa gitu. Nah, ada impian seperti apa kalau untuk Kota Bandung? Nah, yang saya yakini itu begini. Yang saya yakini secara budaya, kulturnya Kota Bandung itu memang kultur kreatif. Yeah. Bahkan ketika Bandung dicanangkan menjadi kota kreatif dunia oleh UNESCO untuk desain, itu kan pemusik merasa kami juga kreatif gitu ya. Fashion juga merasa kami juga kreatif ini gitu ya. Harusnya fashion dong. Kuliner juga begitu. Artinya sebegitu banyaknya sisi kreativitas warga kota terwujud terimplementasi di Kota Bandung. Jadi kulturnya udah begitu. Dan saya meyakini kalau nggak disupport pemerintah pun mereka tetap jalan. Si kelompok-kelompok kreatif ini. Ya. Nah, justru yang diinginkan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan perhatian dan support pada mereka supaya kemudian mereka ini dapat kesempatan untuk mempercepat pengembangan kreativitasnya. Nah, itu dan bisa jadi menjadi produk kreativitas ini juga bisa punya nilai tambah ekonomi. Nah, misalnya contoh yang paling sederhana yang dulu sudah pernah ada di Kota Bandung ya, yaitu Culinary Night. Ya, betul. Misalnya ya, contoh Culinary Night ini kan event yang waktu itu awalnya di Braga. Braga Culinary Night. Braganya ditutup, lalu kemudian diisi dengan para pedagang kaki lima lah ya. Nah, yang ternyata ya gagasannya di Seoul ada jalan di Myeongdong yang itu selalu rame dengan street food. Gitu. Orang tuh memang datang ke sana, pengen belanja ya makanan jajanan kaki lima kira-kira begitu. Braga dibuat begitu, ada hiburannya, para pemudanya bisa menjadi panitia acara Culinary Night. Para pemusiknya bisa tampil, pebisnis kuliner juga bisa jualan di situ. Ternyata ketika bagus, ini kemudian diduplikasi di kecamatan-kecamatan yang lain. Beberapa titik. Dulu ada Cibadak gitu ya. Dulu programnya di pemerintah kota itu keliling ke seluruh kecamatan. Dan bisa jadi dari kecamatan-kecamatan yang berbeda, acaranya jadi beda. Misalnya kalau ke Ujung Berung mungkin yang tampil di sana mungkin benjang begitu misalnya gitu ya. Jadi beda lagi gitu. Mungkin di daerah Padasuka mungkin angklung gitu. Kan ada macam-macam kearifan lokal setempat jadinya. Betul. Nah, memang pemerintah kemudian perlu ngasih stimulus tuh yang begitu. Nah, itu yang tingkat lokal. Nah, saya sepakat sama Kang Satria tadi. Mungkin ingat 2015 kita punya event besar di sini nih. Iya, dulu dulu peringatan konferensi Asia Afrika ke-60. Ke-60. Nah, tahun depan ada peringatan konferensi Asia Afrika ke-70. Momentumnya ya. Ke-70 2025. Nah, jadi kita lihat mudah-mudahan kalau rezekinya ya kita bikin event besar lagi di sini. Dan event itulah 10 tahun yang lalu yang kemudian dijadikan momentum oleh pemerintah kota mempercepat perbaikan trotoar ini. Iya, trotoar ini, lampu taman, bola-bola. Jadi lebih enak ya. Iya, bola-bola. Itu jadi momen gitu. Yang membuktikan bahwa ternyata ketika waktu itu wali kota Kang Emil itu dipanggil oleh Pak Jokowi di bulan Februari kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi suatu hari di Februari beliau di Jakarta lalu telepon, Fik katanya, tunggu saya di balai kota, saya dapat instruksi dari Pak Jokowi. Ada apa Kang? Ini untuk persiapan peringatan KA. Oke siap, saya bilang gitu. Ternyata dalam perjalanan itu udah banyak ide, biasa daya kreatifnya, banyak ide bikin ini termasuk perbaikan trotoar, bikin bola-bola, gate di Pasteur, lampu, bikin teras Cikapundung segala macam.
Untuk apa? Untuk menyambut tamu dan menyambut si event tadi, ya, event tadi yang itu kemudian menjadi daya tarik wisata. Iya. Kan waktu itu ada Asia Afrika Carnival begitu, Iya. yang orang pada pakai Baju-baju. baju, wah seru lah. Bener lewat sini ya. Seru, Iya. seru lah. Nah, saya juga ingat juga dulu ketika kami ada bikin rencana soal pemindahan pusat pemerintahan ke Gede Bage itu ya. Iya. Nah itu kabarnya gimana, Kang? Saya harus cek ya ininya ya karena kan pemindahan itu pasti ada kajian ya, Iya. ada kajian. Waktu itu memang idealnya ke Gede Bage itu ada beberapa yang mau dibangun di sana. Karena Gede Bage ini direncanakan menjadi pusat perkembangan kota kedua setelah kota tua yang di sini. Oh, jadi setelah bikin kota tua konsep itu ada hub ekonomi di sana. Iya. Di sana tuh kan ada iya. Apa ini? Bakaran. Pemadam, mudah-mudahan baik-baik saja nih ya. Jadi di Gede Bage itu waktu itu ada pengembang swasta besar yang mau masuk ya, tahun 2013 itu. Lalu mau ada PON waktu itu. Ya, benar. Sehingga kemudian akan ada akses tol 149. Ada rencana KCIC gitu. Lalu ketika ditawarkan ke pemerintah provinsi waktu itu, pemerintah provinsi juga mau bikin masjid terapung yang sudah diwujudkan oleh Kang Emil gitu ya. Jadi banyak hal yang mau diwujudkan di sana, termasuk pemindahan pusat pemerintahan Kota Bandung. Nah nanti kita akan lihat karena yang namanya mindahin pusat pemerintahan ini nggak gampang ya. Nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Sebagaimana kita sekarang juga melihat bagaimana prosesnya di IKN gitu ya. Tapi jangan lupa pemindahan ibu kota nasional ya, ibu kota Jakarta ke IKN itu ini nanti akan membuka peluang banyak hal, baik di IKN-nya gitu ya dengan banyaknya konstruksi, infrastruktur baru dan pasti bisnis-bisnis turunannya, dan juga di Jakarta ada banyak sekali gedung-gedung bekas pemerintahan di lokasi yang sangat strategis. Itu bisa kan ya? Itu bisa diutilisasi kalau pihak swasta mau invest di situ. Iya. Itu bisa banget, Kak. Karena pemeliharaan yang akan berat ya. Tapi kalau bisa memonetisasi kan akan menarik sebenarnya. Iya, benar. Ya itu kita lihat ya. Kalau rezekinya nanti undang lagi DPR ngobrol itu gitu. Nah, yang menarik tadi saya sempat spill ya di awal beliau ini punya keahlian di NLP ya. Itu saya pengen tahu ceritanya kok bisa ngambil sertifikasi hipnosis ya berarti ya. Hipnosis, gitu ya? Iya. Kenapa waktu itu? Apa? Jadi ceritanya gimana kok ngambil ke sana? Jadi sertifikasi yang saya ambil dalam beberapa jenjang sampai ke luar negeri itu hipnosis dan neuro-linguistic programming. Ya. Nah, sebetulnya dua-duanya dipakai untuk berkomunikasi ya. Jadi berkomunikasi dan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang, baik itu satu orang atau banyak orang gitu. Nah, waktu itu saya menggunakan keterampilan NLP dan hipnosis itu untuk mengajar. Jadi saya ini pernah berprofesi sebagai trainer. Jadi trainer untuk perusahaan dulu sampai terakhir sebelum masuk ke pemerintahan itu klien saya banyaknya bank. Ya, jadi ke BRI, ke Pusdiklatnya, ke Bank DKI, BJB, Muamalat begitu ya. Biasanya mentraining berbagai karyawan dengan sampai pimpinan ya, sampai ke pimpinan juga biasanya enggak. Banyaknya ya ada kadang-kadang pemimpinan cabang gitu ya. Jadi si NLP dan hipnosis itu dipakai supaya para peserta pelatihan lebih mudah menyerap materi-materi pelatihan yang disampaikan. Nah, sekarang jadinya setelah 2013 masuk di lingkungan Pemkot Bandung, 2018 masuk di lingkungan Pemprov Jawa Barat begitu ya, masuk di dunia politik. Jadi sekarang udah nggak ngajar lagi gitu. Tapi kemampuannya masih ada kan? Jadi akhirnya keterampilan NLP dan hipnosis ini
dipakainya untuk komunikasi politik begitu, artinya supaya gagasannya lebih mudah diterima, begitu ya, lebih mudah dipahami, bisa mendapatkan kesepakatan gitu. Ada prinsip-prinsip dari hipnosis dan NLP ini yang ternyata buat saya ya itu sangat bermanfaat gitu ya. Contohnya nih gimana? Misalkan pengen orang memilih Kang Arfi biar mendapat rekomendasi. Kumaha eta. Ini Kang. Jadi pertama ada misalnya prinsipnya untuk mempengaruhi itu ada pacing dan leading. Jadi untuk mempengaruhi orang, untuk lead seseorang itu kita perlu pacing dulu. Pacing itu menyamakan kecepatan kita supaya orang merasa akrab gitu ya, nyambung. Nah, itu membuat urusan jadi lebih lancar. Jadi ini saya jadi buka rahasia ini ya urusan hari ini ya. Urusan hari ini nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi gini, contohnya pacing itu gimana? Saya di awal membuat Kang Satria merasa kita cocok. Sama-sama satu kampus misalnya gitu ya. Sama-sama misalnya ngobrolnya pakai akang gitu. Sama-sama duduknya juga posisinya diusahakan kurang lebih sama begitu ya. Sehingga ketika misalnya sudah merasa nyaman, ini obrolan nih enggak jadi kayak mengalir, enggak jadi kayak wawancara kerja gitu misalnya gitu kan, atau ketawa-ketawa. Nah, itu proses pacing yang kemudian bisa membuat kita leading dalam conversation. Jadi perlu profiling juga ya lawan bicara berarti ya? Kayak harusnya gitu juga. Iya. Harusnya iya. Jadi profiling itu mah dan itu sudah menjadi otomatis ya. Jadi kalau misalnya saya mau ketemu seseorang misalnya gitu ya. Misalnya tadi ketemu Kang Bima misalnya gitu ya. Jadi obrolan saya dengan beliau di awal adalah cerita prestasinya beliau gitu. Kan Kang bagus loh urusan angkot keren gitu ya. Kan itu taman Sempur oke loh gitu ya. Betul. Jadi ketika orang sudah merasa nyaman gitu ya. Terus beliau jadinya nanya juga, "Kang Arfi gimana di Kota Bandung?" gitu ya. Apa nih yang bisa dibantuin? Nah, kira-kira begitu kan. Nggak mungkin kalau tiba-tiba saya datang, "Kang tolong bantu saya." Nggak gitu cara. Iya, orang langsung ini ya, langsung eksistensi. Iya. Nah, jadi memang betul tadi katakan Kang Satria, proses pacing itu, menyamakan itu, ya memang perlu riset di awal ya. Perlu riset, perlu tahu orang ini profil kayak apa lah. Menurut saya sih itu sebenarnya bagian dari penghormatan dan adab kita ketika mau ketemu orang ya. Jadi sebetulnya tanpa harus pakai NLP pun kalau kita punya adab yang baik ketika ketemu orang, kan kita juga berusaha mengenali kita ini mau ketemu siapa begitu, jangan sampai kemudian kita tidak memberikan penghormatan yang pas pada seseorang yang mau kita temui. Nah, masih belajar hipnosis orang juga nggak? Maksudnya kan ada beberapa hipnosis yang memberi sugesti ketika orang nih biasa merokok terus menghilangkan kecanduan merokok, seperti itu juga nggak? Seperti itu juga atau melebihi dari itu? Jadi dalam proses belajar ya, hal-hal begitu diajarkan gitu ya. Tapi kemudian untuk menjadi terampil memang harus dipakai. Memang harus jadi dipakai. Jadi salah satu yang paling saya ingat adalah saya punya teman yang sempat merasa dirinya gila. Merasa dirinya gila gitu. Saya bilang anak-anak ini kalau merasa dirinya gila berarti sebenarnya dia sadar artinya. Karena dia mendapatkan sugesti dari senior-seniornya bahwa mana mah gelo gitu. Jadi kemudian dia merasa jadi gelo. Pengaruh ya lingkungan ngomong kamu gelo-gelo gitu. Iya. Apa kegilaannya? Kegilaannya adalah dia lulusan perguruan tinggi bagus. Terus kemudian dia kerjaannya keliling setiap hari jalan kaki, ngumpulin sampah, dia simpan di kamarnya. Jadi hoarder gitu bener? Jadi naon ya gitu, jadi bau gitu. Ngumpulin sampah di kamarnya? Iya, disimpan di kamarnya. Sampah apapun atau? Sampah apapun, macam-macam. Jadi udah mau bau, tuh mandi dan segala macam gitu. Dan itu orang tuanya kemudian mau bawa dia ke psikiater. Kalau psikiater kan nanti dikasih obat dan segala macam, agak susah untuk lepas lagi dari situ. Nah, saya pikir sebelum masuk ke situ, apakah masih ada cara gitu. Akhirnya setelah saya ingat itu pulang dari psikiater itu sudah mau dikasih obat, saya ajak ngobrol gitu ya. Kemudian saya tanya, mana teh kunaon gitu. Kikian ada cek si ieu ge urang mah gelo cenah gitu. Nah, akhirnya saya pacing dulu dengan dia. Kalau saya langsung bantah, kan dia sudah meyakini dirinya gila. Secara sadar dia mengaku gila.
Jadi ku saya teh bener maneh teh gelo teh. Tapi dia diakui begitu rada bingung oge gitu ya. Lalu kemudian masuk proses leadingnya. Maneh mah gelo sia, baheula tapi cek saya teh. Baheula, nya baheula maneh gelo. Ayeuna mah geus teu gelo gitu sih. Kan ayeuna mah geus lulus, geus kieu, geus kitu, geus kitu. Oh, jadi urang teh gelona baheula nya. Nya, maneh teh gelona baheula. Terus ayeuna mah cobaan gawe cek saya teh gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia minta izin ke orang tuanya supaya tidak ditreatment dulu dengan obat dan segala macam. Dia ikut jadi penjaga toko. Karena teman saya ada yang buka toko batik di Jakarta beberapa tahun. Lalu kemudian dia buka jualan sendiri kaki lima. Sudah berani. Lalu setelah dari situ ya berani. Lalu kemudian akhirnya dia jadi staff di Bappenas. Sekarang teh? Sekarang. Oh gitu. Jadi dari yang tadinya dia hidup dengan keyakinan dirinya gila, memang ada proses beberapa kali ketemu gitu ya. Tidak sesederhana langsung ketemu langsung. Tapi ternyata saya juga takjub juga. Ternyata kalau kita berkomunikasi dengan tepat dengan seseorang bisa mengubah hidup orang ya ternyata gitu. Sekarang masih berinteraksi sama? Masih. Alhamdulillah. Merasa nya maksudnya ternyata bisa membantu orang keahlian itunya. Alhamdulillah yang begitu. Jadi ternyata hal-hal begitu teh ya kan tergantung kita mau pakai apa ya. Kalau tadi misalnya hipnosis ini kan kadang-kadang juga dianggap jadi negatif, jadi gendam. Gendam, tapi bedanya. Ya beda deh. Kan kumaha niatna eta mah gitu. Tapi bisanya sih nggak gendam saya. Oh ini tadi gendam tak? Keur teu boga duit mah benernya. Mana nusuk ngarokok ini masih coba dihilangkan sugestinya. Kan kalau yang bener nggak sih kan kalau ada cara assertif ya diberi sugesti hipnosis terus bisa. Dia menjadi sosok yang baru, sosok orang lain gitu ya. Emang bisa seperti itu ya? Bisa. Jadi bisa misalnya diberi sugesti, saran itu misalnya jadi nggak bisa berdiri dari tempat duduk karena merasa ada lem yang kuat banget. Bisa. Tapi nggak semua orang mudah dihipnosis. Ada kondisi tertentu lah yang membuat orang mudah atau tidak mudah dihipnosis. Nah, Kang Arfi udah sampai ke sana ya, maksudnya bisa untuk membuat sugesti itu. Iya pada saat itu ya, ada ayeuna mah setara latihan. Hari Kang Emil dihipnosis? Saya takut kalau ngomong di sini membuka rahasia begitu ya, jadi akhirnya berarti Kang Emil teh babaragal wae ya setelah dihipnotis gitu. Saya pengen tahu juga dari pandangan Kang Arfi, tipikal pemilih Kota Bandung seperti apa? Dari tahun ke tahun ya kan Kang Arfi mengikuti ketika Kang Emil terus berganti pimpinan dan seterusnya. Lebih mudah berubah pilihan atau gimana? Pemilih Kota Bandung ini karena banyak, jadi ada 80-an universitas dan perguruan tinggi Kota Bandung teh, negeri dan swasta, besar kecil, ya. Jadi di pusat kota yang di pinggiran. Jadi para mahasiswa ini memberi warna para pemilih itu jadi cenderung lebih cerdas untuk melihat apakah si calon pemimpinnya ini seorang yang capable atau enggak. Jadi enggak cuma sekedar gimmick begitu ya, enggak cuma gimmick. Jadi menurut saya porsi pemilih cerdasnya banyak. Lalu kemudian juga Kota Bandung ini ternyata Kang rata-rata usianya warga kota itu 29,5 tahun. 29,5 tahun. Under 30. Berarti masuk ke milenial dan zilenial berarti ya? Jadi itu yang rata-ratanya ya. Jadi ini kotanya anak muda gitu. Kotanya anak muda. Jadi di situ mereka pasti akan juga ngelihat mana yang bisa membawa aspirasi mereka. Karena kalau misalnya kita seorang politisi hadir tidak membawa gagasan yang segar, tidak bisa membawa gagasan yang membumi begitu ya. Kayaknya susah deh relate sama anak muda tuh susah gitu. Mereka pasti juga lebih rajin untuk mencari track record ya biasanya ke. Iya betul gitu ya. Betul. Bisa sekarang kan bisa dicari ya. Iya, bisa dilihat lebay tuh di sosmednya gitu ya. Terus kalau dia politisi dulu
dulu partai apa, sekarang partai apa, dulu dukung siapa gitu dan segala macam. Pernah bikin apa gitu kan. Itu mah sekarang udah gampang ya jejak digital. Gampang banget gitu. Gampang banget. Jadi yang pernah punya kasus lah, yang punya prestasi kah, itu bisa dilihat rekam jejaknya. Aman nggak di jejak digital? Ya, kan orang mah tidak sempurna ya. Tapi ya mudah-mudahan lah sebagai warga biasa di Kota Bandung, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih bagi Sobat PR yang mungkin nanti dia menjadi pemilih pemula atau menjadi salah satu masuk dalam DPT di Kota Bandung ya. Harapan Kang Arfi untuk warga seperti apa? Visi bagi Kota Bandung seperti apa ke depan? Mangga Kang. Iya. Jadi buat Sobat PR, kalau kita melihat bahwa menganggap politik itu rumit, high level, ternyata sebetulnya politik itu dekat banget dengan keseharian kita. Di secangkir kopi ini banyak kebijakan politiknya, Kang. Urusan perkebunan kopinya, Kang. Ini kopi dari mana? Kopi lokal kah? Atau kopi impor? Kenapa kita memilih kopi ini tidak kopi yang lain? Pakai gula atau enggak? Gulanya juga ada kebijakan politiknya begitu ya. Apalagi kalau kemudian kita makan nasi, sepiring nasi itu pasti banyak banget. Jadi karena politik itu mengatur banyak sekali urusan keseharian diri kita. Jadi kita ini perlu melek politik. Di 2024 bulan November nanti akan ada pemilihan kepala daerah. Bupati, wali kota, gubernur. Nah, ada 7 bulan ke depan ini yang bisa dipakai oleh Sobat PR untuk melihat, menimbang-nimbang sosok-sosok yang mulai muncul, rekam jejaknya, kecocokan di hati, kecocokan untuk wilayahnya gitu ya. Jadi menurut saya ya mudah-mudahan pada saatnya nanti kita nih, saya juga warga di sini gitu ya, Kang Satria juga, Sobat PR juga, kita dapat pemimpin yang tepat di kota kita, kabupaten kita, dan di provinsi kita. Nah, berarti Sobat PR, khususnya yang muda-muda, jangan alergi sama politik ya. Justru haruslah belajar. Karena tadi, dari secangkir kopi, dari hal-hal yang kecil, ternyata politik itu berpengaruh pada hal semua dari kecil sampai itu ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Arfi. Mudah-mudahan mendapat jalannya menjadi salah satu pilar di sini, jadi pimpin di sini siapapun nanti ya. Mudah-mudahan tetap memberi amanah bagi masyarakat Kota Bandung. Hatur nuhun Kang Arfi. Hatur nuhun, Kang Satria nuhun.